mahasiswa juga. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bonggas Adi Chandra, NRP 3389250. Udah tua sekali, angkatan yang senior. Walaupun pembicaranya lebih senior dari saya sekarang. Saya diberikan amanah menjadi ketua dari Kaprodi HI Unpar sampai insya Allah tahun ini selesai. Udah mau berakhir Pak Madar ini. Ya. Kalau nggak ada COVID, kita udah kongres mungkin ini sekarang. Ya. Ya. Baik. Webinar ini kita mulai dengan adanya keprihatinan dan juga keinginan untuk mengisi waktu dan pola untuk kita work from home ya. Untuk reuni belum memungkinkan, untuk ngumpul-ngumpul belum memungkinkan gitu, dan kita dibantu teknologi dengan adanya conference online ini. Dan kemudian setelah dilihat dan dipikir-pikir lagi, kenapa kita nggak memulai reuni dan silaturahmi secara online ya, apalagi kita mempunyai banyak alumni yang luar biasa yang bisa membagi informasi bahkan langsung di tempat mereka masing-masing gitu, dan mempunyai otoritas yang luar biasa untuk kita mendapatkan banyak masukan. Karena saya udah banyak dapat komplain, teman-teman udah mulai pusing baca berita di TV terus-terusan gitu ya, update mengenai domestik gitu ya, permasalahannya, ketidakdisiplinan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin saya berpikir sebagai anak HI bagus juga untuk kita bisa melihat bagaimana sebetulnya kondisi di luar. Dan alhamdulillah kita mempunyai alumni-alumni yang luar biasa yang berdomisili di negara-negara tersebut. Ada di Cina, di Beijing, ada Mas Dino Kusnadi. Angkatannya perlu disebutin nggak Mas? Nggak usah ya kayaknya ya. Oke, ada Mas Dino Kusnadi, ada Mas Sidarto Suryodipuro, Mas Arto dari New Delhi, India. Ada Mas Eko Junor dari Tokyo, Jepang. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya tahu bahwa sangat sibuk di sana, tapi masih menyempatkan diri. Dan terima kasih juga untuk Pak Rek yang mau bergabung, yang selalu semangat. Terima kasih Mas, terima kasih. Ya. Pak Madar, you want to say something, Pak Madar? Mungkin? Baik, terima kasih Pak Bonggas. Pertama tentu apresiasi untuk inisiatif seminar online seperti ini, ya, di tengah hambatan untuk bertemu langsung, dan bersyukur bahwa teknologi informasi memungkinkan kita juga untuk saling bertemu sekalipun sekali lagi secara virtual begitu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk IKHI, ya, dan kegembiraan yang luar biasa untuk Pak Dubes, ya, Pak Arto, Pak Dino. Terima kasih, kita tidak sempat ketemu Pak Dino, Pak Eko Junor, ya, luar biasa sekali lagi untuk kesediaannya, dan saya melihat ada sekitar 50-an yang bisa bergabung pada kesempatan ini, ya, luar biasa sekali lagi, dan ini menjadi sangat penting. Saya harus sampaikan sekali lagi, tentu barangkali atas nama teman-teman di jurusan HI, tetapi lebih tepat lagi juga saya harus katakan atas nama universitas, ya. Jadi atas nama Unpar, saya sampaikan apresiasi, dan sekaligus juga kalau boleh menyampaikan ekspektasi secara institusional, di mana sekali lagi Unpar pun selalu dituntut, diharapkan oleh publik untuk ikut berkontribusi, ya, dalam menjawab persoalan bangsa. Ya, yang kemudian kalau dikaitkan dengan studi kita, jurusan kita di HI, menjadi sangat relevan, ya, ketika kita melihat ini menjadi pandemik gitu, atau menjadi masalah global,
yang tentu akan menjadi sangat bagus seandainya Pak Wali Kota. Senang melihat Pak Wali Kota sudah recover totally. Makasih Pak. Makasih Pak Bima. Terima kasih. Ya. Jadi sekali lagi apresiasi atas nama jurusan dan juga atas nama universitas, sehingga kita saya kira mungkin bisa mendapatkan pemahaman yang secara lebih objektif tentang persoalan ini, dan syukur-syukur juga kita bisa merumuskan langkah-langkah yang bisa kita tempuh baik pada level individual maupun juga pada aspek institusional. Yang pertama sekali lagi pada level kami di kampus tentu akademik ya. Lalu kemudian level Unpar ada di Bandung di Jawa Barat dan juga pada lingkup nasional menjadi hal yang sangat penting juga untuk Unpar bisa kontribusi ya. Dan kemudian juga pada level global meskipun itu ya dengan terutama lewat kinerja kiprah para alumni Unpar yang bekerja mewakili negara maupun juga mewakili masyarakat Indonesia di luar negeri. Sekali lagi terima kasih ya untuk forum ini dan semoga semuanya tetap sehat ya dan terus berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Terima kasih Pak Mas Bonggas dan teman-teman semua. Saya akan mengikuti. Baik, terima kasih Pak Mangandar. Welcome untuk teman-teman yang baru bergabung, termasuk Mas Bima di sini. Sudah sehat ya, Mas? Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Baik, sebelum ini kita udah memulai, tapi saya juga ingin memberikan sedikit direction supaya webinar ini berjalan dengan baik dan seperti yang kita inginkan. Oke, yang pertama, waktu kita tadi mulai dari pukul 11.00 sampai 12.30. Jadi kita kurang lebih punya waktu 90 menit. Saya pikir ini cukup waktunya. Dan kita akan memulai dengan 60 menit di awal untuk narasumber-narasumber kita di mancanegara. Kemudian 30 menit berikutnya nanti untuk tanya jawab bila ada yang mau tanya jawab. Dan saya minta tolong untuk teman-teman yang baru bergabung untuk bisa di mute dulu. Nanti kesempatannya ada untuk tanya jawab gitu ya. Kemudian yang lain lagi, Zoom meeting ini kita record gitu ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mungkin di luar membutuhkan record ini, kami bisa share untuk yang tidak bisa ikut karena satu dan lain hal. Baik, itu saja aturannya. Suara saya masuk nggak ya, Bonggas? Masuk ya? Bagaimana? Suara masuk, Mas. Okay. Sudah lebih jelas, Mas Eko. Terima kasih. Mas Harto tadi juga sudah cukup jelas, Mas Dino juga sudah cukup jelas. Baik, saya akan mulai dari pertanyaan yang basic banget sebetulnya. Yang pertama mengenai update di negara masing-masing. Mengenai jumlah penyebaran pandemik ini, kalau yang saya pahami, lihat dari data yang ada, kurvanya kelihatannya belum sampai di titik yang menurun. Saya minta tolong Mas Arto, Mas Eko dengan Mas Dino, kira-kira ada data tersebut nggak, Mas? Monggo, silakan. Mas Arto. Terima kasih, Bonggas. Selamat siang, selamat sore, teman-teman semua. Din, apa kabar, Din? Eko? Very good, Pak Dubes. Very good. Pak Wali? Good, Pak Eko. Kita ikut prihatin Pak Wali kemarin. Wah, ini kok ini. Tapi untung sejak awal udah segar-segar terus, Pak ya. Hanya batuk-batuk kecil. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Melalui forum ini kan nggak ada penyebaran virus COVID ya. Di India ini angkanya
per tadi pagi, waktu sahur saya cek itu ada di 27.890. 882 yang meninggal, 6.523 yang sembuh. Angka ini saya kira disadari oleh pemerintahnya bahwa ini karena testing yang sangat rendah. Jadi mereka ada model matematika sendiri untuk memperkirakan. Makanya kenapa sebulan yang lalu, waktu angkanya masih rendah sekali sebenarnya, itu sudah ada lockdown secara nasional yang sangat ketat. Karena dari angka itu dengan modeling yang ada, maka diperkirakan jauh lebih besar dan penyebarannya itu tidak akan bisa ditanggulangi oleh kapasitas kesehatan yang ada. Itu situasinya sekarang dari segi angka. Dari segi kebijakan, mungkin ini lockdown nasional yang paling ketat. Di sini benar-benar ketat. Orang nggak boleh keluar rumah. Banyaklah video yang viral ya, yang polisi mukulin. Kemarin ada anak muda keluar naik mobil Porsche mau ngangetin mesin katanya. Itu disuruh sambil jongkok gitu ya, kayak disetrap gitu. Jadi disrupsi ekonominya, sosialnya itu sangat luas. Tapi sekarang secara bertahap mulai dilonggarkan. Ini kebetulan musim panen dan musim tanam. India ini kan salah satu negara pertanian terbesar dunia. Jadi ada kelonggaran di sektor pertanian, di sektor logistik, kemudian untuk industri pemrosesan itu udah buruhnya boleh masuk kantor, boleh masuk pabrik lagi, tapi ada pengaturan-pengaturan yang diterapkan. Tadi saya sebelum kita gabung di sini baca di media katanya bandara-bandara mulai menyiapkan mekanisme nanti untuk kalau mulai beroperasi lagi. Jadi kayak misalnya semua penumpang harus pakai masker, nggak ada lagi antrian keamanan, tapi akan dibikin metode lain. Nanti di pesawat terbang juga nggak disediakan makan, maksimal hanya minum dan sebagainya. Mungkin dari saya sementara itu sebagai pengantar. Oke, baik Mas Arto, terima kasih. Kalau sektor pertanian dilonggarkan itu artinya petani nggak dibatasi untuk keluar gitu ya Mas ya? Kurang lebihnya seperti itu. Betul. Petani nggak dibatasi keluar. Buruhnya kembali lagi. Ini sebagai catatan, India ini 50% dari tenaga kerjanya tuh di sektor pertanian. Itunya petani. Tapi kontribusi ekonominya tuh maksimal tuh hanya 17%. Jadi kebayang seperti apa angka kemiskinan di sektor pertanian itu. Betul. Dan kalau melihat penyebaran di India itu masih mayoritas di kota-kota besar ya, Mas Arto ya? Iya, di kota-kota besar. Oke. Mungkin yang di pedesaan dilonggarkan karena juga penyebarannya lebih fokus ke kota-kota besar seperti itu ya, Mas ya? Di samping faktor ekonomi tadi. Ya, dan sektor-sektor yang dilonggarkan atau tempat-tempat yang dilonggarkan, kota atau distrik atau negara bagian itu juga melihat seberapa luas penyebaran COVID. Jadi kalau zona merah itu nggak ada pelonggaran sama sekali. Tapi kalau zona hijau itu secara bertahap dilonggarkan. Baik, terima kasih Mas Arto. Kita ke Tiongkok, ke Mas Dino. Mas Dino, update Mas. Terima kasih Pak Bonggas, yang terhormat Pak Rektor, Pak Dubes, Mas Eko, teman-teman kalian juga banyak di sini, banyak gerombolan si berat, ada Pak Wali Kota, terus juga Pak Tommy, terus ada Pak Doni juga. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan ini. Sedikit update tentang perkembangan COVID di Tiongkok ya.
Pertama, memang Tiongkok itu sejak 17 Februari itu sudah lewati masa puncak. Jadi sudah jauh terlewat ya 17 Februari itu sekitar 52.000 kasus positif adalah masa puncak yang ada di Tiongkok pada 17 Februari. Dan saat ini setelah melewati masa puncak tadi, Tiongkok tinggal 1.230 orang yang positif dan masih dalam perawatan. Jadi bisa terlihat betapa jauh perkembangan yang sudah dialami sama Tiongkok. Sedangkan data kasus total kumulatif termasuk yang meninggal dan juga hasil revisi pemerintah Tiongkok terhadap jumlah korban, keseluruhan total korban Tiongkok itu sedikit di bawah 85.000. So ini data resmi yang kita pakai, yang diumumkan sama pemerintah Tiongkok dan juga dikutip oleh WHO. Nah, melewati masa puncak 17 Februari ini, justru sebagian besar saat ini adalah imported case yang datang dari luar negeri. Jadi selama masa liburan Imlek yang diperpanjang, terus kemudian juga banyaknya warga negara Tiongkok di luar negeri, ketika mereka sekarang kembali ke Tiongkok, mereka lah menjadi salah satu sumber yang membawa gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini juga mungkin perlu kita lihat angka-angkanya itu nggak seserem ketika mencapai masa puncak. Imported case total ini yang sekarang ada di Tiongkok itu sekitar 1.600 kasus yang ada dalam perawatan. Jadi meskipun disebut gelombang kedua, tapi angkanya tidak sefantastis pada saat kedua. Imported case ini juga itu bisa dikatakan tetap waspada pemerintah Tiongkok. Jadi tidak ada kelonggaran dalam hal kegiatan sehari-hari. Ada beberapa catatan kita yang sebenarnya menggunakan kata lockdown atau yang lockdown penuh itu adalah hanya di provinsi Hubei dan Wuhan. Di situ semua public transportation dihentikan, bandara ditutup, terus kemudian pintu-pintu masuk ke provinsi maupun kota Wuhan pada saat dilakukan lockdown pada tanggal 23 Januari itu sejak 8 April kemarin sudah dibuka. Jadi tidak ada kata lockdown untuk saat ini bagi Tiongkok, hanya menjalankan himbauan ketat dari pemerintah Tiongkok yang dijalankan oleh seluruh aparat pada komponen yang paling kecil. Misalnya di hotel atau di apartemen atau di kompleks-kompleks perumahan, itu masih tetap mewajibkan hygiene yang tinggi, terus juga personal safety menggunakan masker wajib, dan juga disinfektan dan social distancing, dan hanya keluar rumah hanya untuk keperluan-keperluan yang sangat penting. Ini yang mungkin yang bisa dikatakan sebagai the new normal ya, sampai ada vaksin yang bisa menghilangkan pada orang-orang yang diduga sebagai carrier. Orang-orang di sini masih terus waspada dan menjaga kondisi masing-masing. Mengenai memberlakukan kedatangan pendatang ini ya, mesti kita catat sejak diumumkan sama Presiden Xi Jinping tanggal 20 Januari, kurang lebih sekitar itu, Cina tidak pernah menyatakan bahwa coronavirus ini Tiongkok menghadapi state of national emergency. Jadi itu sama sekali tidak diumumkan. Yang ada hanya concerted effort untuk national health emergency. Ini mungkin permainan kata-kata ya, tapi ini menunjukkan bahwa Tiongkok itu tidak menutup pintu bagi pendatang, tidak melakukan pelarangan secara nasional, hanya daerah-daerah tertentu yang memang dilakukan lockdown. Contohnya Beijing sebagai ibu kota dan kota yang strategis tidak pernah di lockdown, tapi itu diberlakukan pengawasan yang sangat ketat. Orang masuk, orang keluar, terus ada aplikasi khusus yang men-track down orang yang asalnya dari luar kota itu bisa diketahui. Nah ini menjadi semacam apa ya, gengsi dari pemerintah Tiongkok untuk menyatakan bahwa
mereka bisa melakukan regulasi, tapi mereka tidak menghambat pergerakan orang. Nah, ini penting karena ini memiliki dampak ekonomi ya untuk Tiongkok. Mereka ingin segera memulihkan perekonomiannya mereka dan menjadi bagian dari supply chain dunia. Nanti kita bicara lebih lanjut ya yang soal ekonomi ini. Polisi yang efektif, jadi yang dilakukan sama Cina, yang dikeluarkan resmi ya sama pemerintah Cina, eksekutif aja, itu ada 7 strategi. Full response. Mas Dino, kita hold dulu di situ. Nanti banyak kepanjangan. Nanti kita masuk ke situ lagi. Sebelumnya saya ingin ingatkan untuk teman-teman yang baru gabung, saya minta tolong untuk di-mute dulu, biar suara dari luar nggak masuk gitu ya. Mas Yakobus Wiguna, saya minta tolong di-mute dulu. Oke, terima kasih. Saya juga mau menyapa Pak Dubes Tiongkok. Alhamdulillah, terima kasih untuk ikut hadir juga, Pak. Ikut mendengarkan dan ikut memantau bagaimana diskusi dari Hai Unpar. Terima kasih Pak Johari. Mas Dino, nanti kita sambung lagi mengenai policy atau kebijakan yang efektif dari Tiongkok. Tetapi ada satu yang agak mengerikan sebetulnya dari keterangannya Mas Dino, yaitu kata-kata gelombang kedua. Wah, kita gelombang 1 aja belum selesai dan sedang dilanda gitu ya. Kita nggak tahu kapan turunnya. Nah, Tiongkok udah masuk tadi kata-kata second wave gitu ya. Nah, ini kayaknya kita perlu nanti bicarakan dan cermati itu juga gitu ya, bagaimana karena kita sekarang semua rata-rata baru berada di gelombang pertama mungkin. Nah, untuk berikutnya saya minta update dari Tokyo dari Mas Eko Junior. Monggo Mas. Halo, terima kasih Bonggas, Pak Rektor, Pak Dubes Sarto, Pak Dubes Tiongkok, Dino, teman-teman semua. Salam hormat, salam kangen sebenarnya, lihat muka-muka lama ya. Kami di Tokyo alhamdulillah termasuk yang banyak masuk berita juga, gara-gara kapal waktu itu, gara-gara ada WNI dari ABK. Tapi mungkin teman-teman tahu kalau Jepang itu dari dulu emang udah budaya pakai masker, kalau ngantri bis juga mereka sebenarnya agak jauh ya, mereka nggak saling bersentuhan, jadi social distancing dari dulu itu sebenarnya udah ada dari Jepang, jadi mereka sebenarnya udah terbiasa. Tapi satu hal juga yang membuat Jepang unik adalah dia yang boleh dibilang sangat ragu untuk menerapkan nutup ini, nutup itu, karena sebenarnya kan ketertiban sosial itu udah sangat teratur di sini ya. Terus mereka juga tahu konsekuensinya kalau serba ditutup ya. Kita lihat aja di Indonesia dan di negara-negara lain, kalau terlalu ditutup kan keluar mau beli beras aja kok kayaknya takut dipecut, kayak misalnya di mana di India apa di mana saya nggak tahu. Nah, jadi waktu kalau kita mulai dari angka aja dulu, sekarang di seluruh Jepang ada 12.000 yang sudah terpapar, yang sudah meninggal itu 300, yang sudah sembuh lagi 1.500. Kondisinya saat ini, kalau kita ngomong naik turun angka itu, sebenarnya sekarang sudah agak menuju level ya. Kalau kita lihat berita-berita di CNN kan Trump selalu ngomongin tentang level. Dari yang pekan lalu angka terpaparnya 200 per hari, sekarang angka terpapar barunya itu di bawah 100. Jadi itu udah kemajuan sekali. Dan dari minggu lalu juga waktu itu kan sudah dibikin state of emergency, 7 provinsi, 7 prefektur, akhirnya diperluas ke seluruh negeri. Itu juga banyak yang ngeledekin, ini Jepang gimana sih, malu-malu. Tapi kayak gitu, upaya mereka jangan sampai mengganggu perekonomian. Plus orang Jepang kan banyak orang-orang tua yang di rumah sendirian gitu. Tanpa ada gini aja, itu social services itu harus ke rumah orang-orang tua itu. Jadi udah tercatat gitu. Oh ini bapaknya bapaknya si Dino, ini ibunya si Eko, ini ada, jadi mereka ada catatan semua. Jadi kalau ditutup semua tuh kayaknya kok nggak tega gitu. Nah, terus sebagai update juga,
karena kemarin cuaca udah mulai hangat, udah mulai normal lagi, orang-orang udah mulai ke gymnasium, kemarin udah ribut ke pantai gitu kan. Dan gara-gara itu aparat panik. Seorang orang yang di pantai diteriakin, "Wah, jangan ngumpul terlalu rapat-rapat lagi." Sedangkan yang di gymnasium dilalah ada satu yang ternyata terpapar. Jadi serba salah gitu memang. Tapi apa yang dialami Jepang itu sebenarnya antara dia sudah tertib dari sononya, tapi dia juga kayak Tokyo ini kan 13 juta tercatat penduduknya, tapi kalau di siang hari kalau Bekasi Tangerangnya pada ngumpul bisa 30 juta di dalam kota Tokyo. Jadi berupaya untuk menjaga normalcy, kondisi normal itu sangat penting buat mereka. Dan walaupun mereka siap menghadapi tsunami, gempa dan lain sebagainya, ini kayaknya tantangan baru buat mereka. Sementara itu dulu, Pak Bonggas. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Mas Eko. Memang kalau dari data global kita tangkap bahwa yang banyak menjadi korban meninggal itu kebanyakan adalah mereka yang berusia senior, cukup tua, kemudian mereka yang memiliki penyakit bawaan ya, atau penyakit sebelumnya sudah ada gitu. Dan sebetulnya secara demografis Jepang ini termasuk Cina saya pikir ya, Tiongkok, termasuk negara yang memiliki usia penduduk lapisan penduduk seniornya itu cukup besar juga ya, Mas Eko ya. Tapi mungkin di Jepang nggak ada budaya pembantu gitu kan. Orang tua itu masih bersikeras tinggal sendiri gitu, mau mandiri, nggak mau tinggal sama anak cucunya tuh nggak gitu. Jadi kita yang suka kasihan lihat orang-orang bongkok-bongkok, kita mau tawarin bantu dia, marah dia. Nggak, gitu. Jadi banyak yang memang tinggal sendiri, dan itu salah satu catatannya mungkin lebih tinggi lagi daripada budaya di Cina. Baik. Mas Dino? Data demografi korban-korban yang di Tiongkok saya belum lihat ya yang dikeluarin secara resmi. Bisa saja itu terjadi. Cuman kalau saya ngelihat sih yang paling glaring itu korban terbesar itu adalah di wilayah kota Wuhan dan di Hubei. Ini pun masih di pemberitaan kan masih banyak yang mempertentangkan kan ya angka resmi yang ada di Wuhan dan Hubei ini. Nevertheless, Wuhan dan Hubei itu boleh dikatakan kalau kasarnya itu adalah mereka berkorban demi kemaslahatan bangsa gitu. Jadi memang Wuhan dan Hubei oleh pemerintah lokalnya itu menyandang gelar sebagai pahlawan karena pengorbanan yang mereka lakukan lewat lockdown total ini itu telah menyelamatkan penyebaran ke wilayah-wilayah lain sehingga data korban maupun yang data yang terkena itu sangat glaring, jauh sekali angkanya. Nah ini yang bisa menjawab mitos yang beredar bahwa kenapa hanya di Wuhan dan di wilayah-wilayah itu tidak tersebar, yaitu karena memang heavy-handedness dari pemerintah pusat maupun pemerintah lokalnya untuk benar-benar melakukan lockdown total. Sementara wilayah yang lain itu tidak terkena lockdown, tapi penduduk dan masyarakatnya itu sangat disiplin menjalankan himbauan dari pemerintah. Baik, terima kasih Mas Dino. Kalau kita melihat perkembangan yang terjadi di negara-negara ini, mungkin kita kalau kami yang di Indonesia ini kan setiap hari melihat bagaimana upaya pemerintah yang kadang-kadang dinilai sangat tegas, kadang-kadang dinilai lambat gitu ya. Banyak sekali respon. Nah, sebetulnya saya juga penasaran, pengen tahu respon dari masyarakat sendiri di sana terhadap kebijakan pemerintah yang dikeluarkan seperti apa gitu ya. Karena seperti India dan Jepang ini negara yang relatif demokratis ya, sedangkan Tiongkok relatif tertutup gitu ya. Di kita terbuka dan semuanya memberikan komen, semuanya memberikan masukan, semuanya saling berkontroversi sehingga kadang-kadang beritanya menjadi nggak fokus lagi terhadap solusi atau mitigasinya. Nah, saya penasaran nih, pengen tahu kondisi di negara-negara lain gitu ya, termasuk
di Jepang yang penduduknya sudah sangat disiplin gitu ya, apakah ada pemberontakan atau ada ketidaksukaan masyarakat? Karena di Amerika Serikat saja beberapa negara bagian bahkan sudah meminta untuk membuka semi lockdown yang dilakukan oleh Amerika. Monggo, menarik di New Delhi di India, Mas Harto, karena India itu jadi satu contoh dari pejabat Indonesia yang menyatakan bahwa lockdown aja belum tentu berhasil. Contohnya India. Nah, ini saya pengen dengar juga kondisinya bagaimana, Mas Arto, Mas Dino, dan Mas Eko. Monggo. Kalau di India, saya kira lockdown-nya berlangsung cukup efektif. Dalam pengertian masyarakat umumnya mematuhi, kemudian negara, state, ya, institusi negara, itu memiliki kapasitas, karena seperti polisi itu jumlahnya besar, polisi atau satuan keamanan lain. Ini negara demokrasi itu yang relatif tidak terputus. Jadi ada di kalangan petugas keamanan itu tidak ada trauma kalau dibilang melanggar HAM, karena aturannya jelas dan rinci. Jadi state itu bisa menerapkan lockdown dengan cukup efektif, dan di mana orang itu tidak bisa mentaati. Kan di awal-awal lockdown itu ada ratusan ribu, ada yang bilang juga bahkan mungkin jutaan buruh migran itu yang karena upahnya harian, jadi begitu lockdown mereka rame-rame keluar kota berjalan ke kampung halamannya. Itu bisa sampai puluhan, ratusan kilometer, ya keluar aja udah berduyun-duyun. Saya kira banyak juga yang melihat videonya. Tapi secara umum cukup efektif sih dalam menerapkan karena faktor-faktor tadi. Termasuk sosialisasinya juga bagus ya Mas ya. Jadi mereka tadi rinci, detail, jelas gitu ya. Sosialisasinya sebenarnya enggak sih, waktu Perdana Menterinya menerapkan, mengumumkan jam 8 malam, tanggal 25 Maret, itu mulai berlaku 4 jam kemudian. Wow. Jadi benar-benar suatu kejutan. Ya. Okay. Tapi memang sebelumnya itu udah seperti penerbangan internasional udah berhenti tanggal 22 Maret. Betul. Penerbangan domestik berhenti tanggal 24 kalau nggak salah. Kemudian secara psikologis Modi itu menyiapkan melalui waktu itu tanggal 23 atau 23, dia sebutnya tuh Janata Curfew, mungkin bagian dari mitologi Hindu. Semua orang diminta untuk tidak keluar rumah dari jam kalau nggak salah 6 pagi sampai 9 malam. Itu secara psikologis itu mungkin sudah mulai menyiapkan, tapi sangat drastis, sangat cepat, sangat drastis penerapan lockdown. Terima kasih Mas Harto. Mas Dino, respon masyarakat? Saya pikir ini ya salah satu strategi yang dibikin sama pemerintah Tiongkok itu political determination-nya kan memang kuat. Jadi ketika tanggal 20 Januari itu Xi Jinping langsung bilang bahwa ini adalah concern nasional, dia juga membentuk semacam gugus tugas, terus kemudian juga membentuk semacam kampanye nasional. Kampanye nasional ini sangat sangat efektif, dan mereka bikin panduan yang dibikin sama NHC, National Health Commission-nya Tiongkok, dan itu selalu diupdate, sangat tebal dan selalu disebarluaskan, bahkan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya juga itu ada sebagai lessons learned. Nah ini menjadi pegangan buat semua lini ya, baik yang dari segi scientific maupun kepada publik. Kampanye nasional untuk selalu memakai masker, cuci tangan, dibuatkan juga infografisnya,
Kita juga print out dan tempel di kamar mandi ya di KBRI. Ini menunjukkan bahwa kampanyenya itu tuh berhasil gitu. Dan pelaksanaan di lapangan sampai ke taraf paling rendah di RT itu dijalankan. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang yang pelaksanaan di RT ini kadang-kadang kan sangat kaku dan ketat ya. Tapi kita ingat bahwa ini semua dilakukan tuh for the greater good. Jadi kalau seperti itu tadi saya bilang Wuhan seolah seperti menjadi pahlawan nasional, di lain pihak itu dibilang bahwa memang hak asasinya mereka itu dilanggar gitu karena mereka seolah seperti dikorbankan. But this is for the greater good dan ini yang dipahami semua sama rakyat Tiongkok. Di sisi lain juga obrolan-obrolan di sosmednya Tiongkok di Weibo maupun di WeChat itu sangat gencar, banyak juga yang pro dan kontra, tapi ini hanya pada level obrolan-obrolan pada tingkat WA ya. Kebetulan saya ngelihat di media massa itu semuanya seragam menyuarakan himbauan-himbauan pemerintah. So I'll just do that gitu. Jadi teman-teman semuanya bisa paham ya. But dalam konteksnya ini sangat jitu dan saya sendiri juga bersama teman-teman di KBRI Duta Besar kita merasa tidak pernah ada sedikit pun itu merasa terancam dan we think that we are in good hands dan juga mendapat perhatian penuh dari pemerintah Tiongkok. Oke, baik, Mas. Satu pertanyaan menggelitik, rumah sakit yang di Wuhan itu yang dikhususkan yang dibangun dalam jangka waktu beberapa hari saja, itu masih dimanfaatkan ya? Saya mesti cek lagi data ya, tapi sebelum kita bikin webinar ini, mungkin kemarin itu Wuhan sudah melepaskan confirmed case terakhir dari yang terkena COVID-19 ini. Jadi dengan kata lain, mungkin mulai hari ini sudah tidak ada lagi korban di Wuhan. Nah, rumah sakit yang khusus dibangun kelihatannya itu masih akan tetap beroperasi, tapi masif aja. Dan operasionalnya lambat laun itu dikurangin. Tapi sudah banyak makeshift rumah sakit yang diadakan di convention center atau di sporting events dan lain-lainnya itu sudah ditutup dan sudah difungsikan kembali ke fungsi semulanya mereka. Itu yang kita ngelihat di beberapa pemberitaan yang ada di sini. Baik, terima kasih Mas Dino. Mas Eko, monggo Mas. Iya, mungkin karena masa lalu Jepang yang ada trauma tentang aparat yang terlalu kuat gitu ya. Jadi sekarang mereka cenderung malu-malu, yaitu kalau menerapkan sampai nggak boleh keluar rumah, dan mereka hati-hati. Dan juga kebetulan ada budaya di mana aparat masyarakat Jepang itu punya kebiasaan tertib. Ya kita nggak usah malu untuk mengakui, misalnya dibanding Indonesia, orang Jepang jauh lebih tertib, jauh lebih tahu diri, jauh lebih memikirkan orang lain. Jadi kayak ada semacam gentleman's agreement antara aparat dengan yang pemerintah dan rakyat, bahwa rakyat bisa mengerti batasnya sendiri-sendiri. Tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi, begitu orang-orang lihat cuaca cerah gitu kan, wah langsung pada ke pantai dan lain sebagainya. Tapi yang unik, kita yang tinggal di sini itu kita lucu, kalau memang tempat-tempat turis gitu ya, itu berkurang. Tapi kalau kita ngeliat di suburb, di residential area, orang tetap aja tuh jalan, walking the dog ke supermarket. Itu 2 hari yang lalu saya ngantar istri ke supermarket, tetap aja rame gitu kan. Jadi kalau orang sampai lihat, ini kok bisa sih gitu kan. Tapi mereka tahu diri kan, dari dulu kan orang Jepang kan kalau bersin kayak gini gitu kan. Mereka nggak saling salaman, nggak pelukan, apa kabar coy gitu kan, dipeluk gitu. Enggak, jadi mereka memang they always automatically keep distance. Dan yang lucu, kebiasaan orang Jepang misalnya untuk jalan-jalan belanja itu, akhirnya mereka jadi banyak home shopping. Jadi kita lihat lucu, salah satu bisnis yang maju di zaman sekarang itu justru
kurir-kurir nganterin belanjaan Amazon dan lain sebagainya. Dan yang perlu diingat orang Jepang itu, walaupun kuliner Jepang itu sebenarnya terkenal, orang Jepang itu paling jarang masak di rumah. Satu, rumahnya kecil-kecil kan, dapurnya kecil-kecil. Dua, di mana-mana ada warung-warung, harganya sangat murah, cuma 200 yen, 300 yen, udah kenyang gitu. Jadi kondisinya beda dengan yang tadi di India dan di Cina. Ya, ya, oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menjadi tugas bapak-bapak kita yang jadi diplomat ini, yaitu mengenai bagaimana warga negara Indonesia di sana, gitu ya, bagaimana perlindungan terhadap mereka di sana, utamanya bagi mereka yang saya nggak tahu apakah data-data itu lengkap di KBRI mengenai WNI yang terpapar COVID-19 dan bagaimana dengan perawatannya. Mungkin kita dari Tiongkok dulu yang sudah lebih lama. Mas Dino, nanti Mas Eko, kemudian Mas Sarto. Mohon izin Mas Bonggas, Bapak-Bapak sekalian. Ini waktu pertama kali merebak ya, itu kita dihadapkan pada ketidakpastian. Jadi sementara dunia-dunia yang lain itu belum terkena, di sini pemerintah Tiongkok juga waktu itu masih menduga-duga. Tapi ini tidak menghilangkan decisiveness-nya dari mereka. Nah, ketidakpastian ini juga itu pada saat mulai merebak, kita perlu mendata dan atas himbauan dari Direktorat PWNI untuk mencari angka pasti berapa tinggal WNI yang ada di Tiongkok. Sebagai gambaran, di akhir tahun 2019, kita mencatat WNI yang ada di mainland ya, yang di mainland Tiongkok tanpa Hong Kong, itu sekitar 15 ribuan. 15 ribu WNI yang ada di Tiongkok, sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Angka itu kita dapetin hasil koordinasi kita dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok, PPIT, dan di wilayah kerja yang ada, sehingga kita bisa dapatkan 15.000 beserta masyarakat. Masyarakat nggak banyak, sebagian besar memang itu adalah pelajar. Nah, dari 15.000 ini, pertama muncul blessing pertama ketika memasuki liburan Imlek. Selama 2 minggu itu biasanya kampus tutup dan teman-teman pelajar ini pada pulang kampung kembali ke Indonesia, atau yang justru nanti akan menyulitkan kita, mereka melakukan perjalanan ke luar tempat mereka belajar. Nah, pendataan itu kita lakukan sehingga pada saat krisis-krisis puncak kita mencatat sekitar ada tinggal 2.200 mahasiswa dan pelajar yang ada. Nah, di sini KBRI itu melakukan himbauan lewat Pak Dubes di semua medsos dan website untuk menghimbau masyarakat kita itu melakukan secara mandiri pulang ke Indonesia. Karena ketidakpastian tadi ya, ketidakpastian kita juga nggak tahu sampai seberapa jauh, seberapa efektif, dan juga keberadaan dari pangan dan lain-lain. Kita menghimbau ini supaya mereka pulang. Di situ kita juga mendapatkan gambaran dari negara-negara lain ya, seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jepang juga apa yang mereka lakukan, sehingga saat ini kita confident dan memiliki data keberadaan masyarakat kita tinggal 1.717, angkanya angka cantik 1717. Yang kita peroleh hari Jumat kemarin. Nah, ini yang terus kita monitor dan kita juga terus keep in close contact dengan mereka. Baik, baik. Kalau untuk kondisi sekarang ini ada data apakah ada warga negara Indonesia yang di Tiongkok yang terpapar? Alhamdulillah ya, Mas Bonggas, knock on wood, sampai saat ini kita tidak mencatat ada satupun warga negara Indonesia itu yang terpapar positif corona. Ini adalah satu blessing, alhamdulillah, semoga bisa terus jaga. Kita juga selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk jaga hygiene diri, jaga kesehatan, hindari kerumunan massal.
dan angka di kita itu masih nol, tidak ada yang sakit baik di Beijing maupun di mainland daratan. Kita monitor ada 2 memang yang ada di Macau itu positif terkena, tapi dari hasil penelusurannya kita 2 yang positif ini justru berasal ketika mereka kembali dari Indonesia. Jadi ketika mereka kembali dari Indonesia sampai di Macau, mereka dites ternyata positif, terus ketika dalam pengawasan di karantina tambah keluarganya, salah satu anggota keluarga itu juga positif, jadi baru 2 itu yang kita catat. Untuk Hong Kong mungkin catatannya lain, ada ketentuan terpisah meskipun mereka sama-sama mainland China, tapi baru 2 itu saja. Dan kabar terakhir keduanya ini juga sudah pulih kembali dan tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Baik, Mas Dino, kita ke Mas Eko dulu, monggo. Jadi kebetulan Jepang sebagai negara yang sering ada bencana, kayak tahun lalu kita baru ada topan Hagibis pada bulan Oktober itu, jadi kita terlatih lagi untuk menghubungi simpul-simpul masyarakat. Kebetulan ini negara saya keempat. Di sini adalah tempat di mana KBRI itu amat sangat connected sama WNI, gitu kan. Bukan karena apa, bukan karena so akrab, karena justru karena banyak bencana, gitu. Dan setiap ada yang sakit, setiap ada yang apa, kita tahu. Memang salah satu efek negatifnya adalah batuk sedikit, Pak kayaknya saya COVID nih, gitu kan, padahal belum tentu, gitu kan. Tapi on the other hand, keluhan-keluhan itu nggak langsung nyampe ke Menlu atau apa, wah KBRI nggak, karena kita we have the eyes and ears, we have the pulse of the people lah, kira-kira boleh dibilang gitu. Ada yang langsung ke saya, ada yang pokoknya kita very well connected. Tercatat kita punya 60.000 WNI, 5.000 diantaranya mahasiswa dan pelajar. They have all sorts of channels untuk ke kita, dan kita juga udah membudayakan di mana mereka tahu gitu. Kalau yang bahasa formal nanti ada emailnya ke KBRI. Kalau yang curhat, yang level ini bisa ke Eko gitu kan, bisa ke home staff. Kira-kira gitu. Dan sebagai contoh ini sebenarnya sekarang ini ke 10 hari ke depan itu masuk apa yang disebut Golden Week. Jadi kayak semacam lebarannya di Jepang, di mana semua orang sebenarnya pada pulang ke orang tuanya. Kalau memang itu terjadi di luar kota, saya nggak tahu, tapi seperti di Indonesia mereka sudah tahu resikonya dan orang sudah menahan diri. Dan yang satu yang perlu dicatat, transportasi umumnya di Jepang yang terkenal itu kereta Shinkansen dan lain sebagainya, itu masih jalan, walaupun jadwalnya nggak serame, tapi masih jalan dan orang masih naik. Dan alhamdulillah kita sebenarnya ngeri ngeliatnya ya, tapi orang-orang alhamdulillah nggak banyak naik, meningkat jumlah terpapar ya. Para WNI juga sama di sini alhamdulillah. Belum ada yang tercatat. Kemarin ada 1-2 yang false alarm di KBRI, tapi pas ternyata dicek pakai tes yang lebih itu ternyata enggak. Jadi dan para WNI yang nomor 1 juga kita selalu bilang pokoknya nomor 1 jangan cerita sama dokter, jangan cerita sama media, jangan cerita sama Jakarta, kasih tahu kita dulu. Nah itu salah satu upaya persuasif untuk membuat orang-orang ngadunya ke kita, gitu. Walaupun ada efek negatifnya, hopefully efek positifnya adalah any bad news itu sudah bisa terkendali sebelumnya. Thank you. Baik, Mas Eko, terima kasih. Melegakan ini. Jadi di Tiongkok 0, di Jepang juga 0. Mas Arto, monggo Mas. Kita di India ini kalau ada sisi baiknya di COVID itu adalah sekarang semua perwakilan punya data yang lebih baik tentang jumlah warga negaranya. Ini bukan Indonesia, tapi negara-negara lain juga jauh lebih. Indonesia warga negara mencari kepastian ke perwakilannya, ke kedutaannya.
Kalau kawan-kawan saya dari Kemlu India mengatakan begitu, mereka sekarang punya data jauh lebih baik tentang warga negaranya di negara tersebut. Kita ada 1045 warga negara Indonesia yang tinggal di India, termasuk di situ adalah 235 pelajar atau mahasiswa. Sementara warga negara yang tertahan atau stranded di India itu adalah 858 orang. Dari jumlah itu 727 adalah jemaah tabligh, 131 adalah utamanya turis. Nah, dari 727 jemaah tabligh ini ada 75 yang terpapar COVID-19. Dari 75 itu 44 sudah sembuh. Sekarang semua jemaah tabligh itu ada dalam karantina. Dan karena mayoritas itu kemungkinan besar melakukan pelanggaran visa, maka kita mengantisipasi bahwa akan ada proses hukum juga yang harus dilewati. Pada saat ini udah cukup banyak yang dilaporkan polisi dan yang masuk dalam status penahanan untuk memasuki proses hukum. Seminggu lalu atau lebih ya, mungkin 10 hari lalu, Bu Menlu khusus memberikan dalam briefing hari Jumat media, khusus juga menyebut mengenai jemaah tabligh ini. Beliau menyebut tentang adanya rencana penerbangan evakuasi, tetapi kemudian harus ditunda karena semua warga negara kita yang jemaah tabligh itu ada dalam karantina atau sedang dalam proses hukum, jadi tidak dimungkinkan meninggalkan India. Jadi ini mungkin 85-90% kerja kita saat ini adalah gimana menjangkau para WNI, karena para WNI ini tersebar di 16 negara bagian, dan situasinya nggak gampang ya, udah sebulan lebih, ada yang mulai kehabisan uang. Untuk yang jamaah tabligh ini yang di pusat-pusat karantina, ini pusat karantina juga beda-beda, ada yang hotel, ada yang apartemen belum ada polisi. Jadi situasinya tuh beda-beda. Dan dalam kondisi seperti ini, justru paling penting mereka merasakan kehadiran negara. Karena kita memastikan ada supply untuk mereka, apalagi di bulan Ramadan. Tapi sebenarnya bukan kebutuhan biologisnya yang penting, walaupun mungkin penting juga. Tapi kebutuhan psikologisnya, bahwa di masa yang sulit ini di negara orang, bahwa negaranya sendiri itu tidak melupakan. Ini suatu hal yang berat sih, dan khususnya buat jemaah tabligh. Pusatnya itu kan di India kan, jemaah tabligh di New Delhi. Tapi ini masalah mereka saya kira juga di banyak negara lain. Ya. Jadi PR sendiri ya untuk Mas Arto ini sebagai dubes. Ya, baik. Untuk pengobatan mereka itu pembiayaannya gimana ya, Mas ya? Selama ini kita kalau bicara dengan otoritas setempat, dengan tuan rumah, mereka nggak pernah mengangkat soal biaya. Jadi saya asumsikan emang semua ditanggung oleh tuan rumah. Tetapi memang tidak ada yang istimewa. Jadi sebagai misalnya di pusat-pusat karantina, ya perlakuannya sama gitu. Ya semua dikasih makanan setempat, semua ya kalau ada yang nggak enak, ya semua yang di situ memang dapatnya seperti itu. Karena tuan rumah pun juga menghadapi tantangan yang luar biasa seriusnya juga. Ya, baik. Terima kasih Mas Arto, Mas Dino, Mas Eko. Ini kita udah pukul 12, harusnya udah masuk ke tanya jawab ya. Tapi ini di chat ada beberapa pertanyaan mungkin yang ditujukan untuk mas-mas bertiga. Ini dari Okem Solihin, ada teman yang sebagai awak kapal laut, mereka tidak boleh turun dari kapalnya. Kebetulan di Emirates, tapi kalau terjadi di Cina, Jepang, atau India,
Apa yang harus mereka lakukan? Apakah boleh menghubungi KBRI atau bagaimana? Ini hipotetikal mungkin ya, tapi kalau itu terjadi, seperti apa kira-kira? Mas Dino dulu mungkin. Karena ada kasus di sana kan ya kemarin ya Mas ya, yang mengenai kapal pesiar itu, oh di Jepang. Itu Jepang, tapi kalau untuk yang di Tiongkok ya, Ya. pertama memang Tiongkok itu tidak melarang atau tidak menutup sama sekali datangnya orang asing. Yang mereka lakukan adalah melakukan regulasi ketat. Jadi ini dilakukan sejak 1 April, pemerintah Tiongkok itu membatalkan dan menghapuskan semua bebas visa yang ada untuk masuk ke Tiongkok. Nah, ketika itu dibatalkan, termasuk juga transit visa atau kunjungan untuk kapal pesiar dan lain-lain, mereka semua diwajibkan terlebih dahulu kalau mau masuk ke Tiongkok untuk mengajukan permohonan visa di perwakilan mereka yang terdekat. Jadi prinsip mereka nggak tutup, tapi mereka menambah prosedur untuk masuk ke Tiongkok. Nah ini menyulitkan memang untuk kapal pesiar yang biasanya itu merapat misalnya di Shanghai atau di Guangzhou, karena orang-orang yang ada di kapal tersebut, ironinya mereka harus mengajukan visa dulu kan. Nah untuk mengajukan visa, mereka kesulitan untuk memperoleh perwakilan mana gitu di dalam kapal yang datang. Atau dengan kata lain ya mereka dilarang untuk turun. Nah kalaupun mereka turun ada itu dan kalaupun mereka punya visa, mereka juga diharapkan untuk melakukan karantina. Jadi ya kalau mereka negatif, tapi setelah mereka dites negatif, mereka juga wajib karantina dan setelah wajib karantina itu pun melakukan perjalanannya harus dilihat apakah ada mode transportasi lebih lanjut. Nah ini juga susah karena selain untuk izin visa, mereka pemerintah Tiongkok melakukan pembatasan penerbangan masuk ke mainland, di mana untuk satu kota, satu maskapai penerbangan 1 kali seminggu itu yang diperbolehkan. Jadi kembali lagi tidak dibatasi, tidak dihambat, tapi sangat diregulate untuk bisa membawa orang-orang masuk ke wilayah Tiongkok. Nah ini yang kewaspadaan yang mereka ambil untuk mengantisipasi gelombang kedua. Nah saya juga mesti ingat lagi gelombang kedua ini tidak memang atau belum seseram sebagai gelombang yang pertama ya, tapi ini langkah hati-hati yang memang sejak awal sudah dilakukan sama pemerintah Tiongkok. Karena jumlahnya itu bisa saja membesar, tapi akibat dari regulasi yang sangat ketat, jumlahnya yang tadi saya sebutkan cuman 1.600 ya yang imported case yang saat ini ada di Tiongkok. Baik, terima kasih Mas Dino. Mas Eko untuk ya kalau Cina, Korea, Jepang ini kan 11, 12, 13 di mana berat di atas sebenarnya ya otorita yang berat. Jadi dari awal seperti waktu kita menangani kapal itu sebenarnya relatif mudah karena dari awal itu pemerintah itu selalu yang dipegang adalah perusahaannya, dari perusahaan kapalnya. Entah itu partnernya di sini maupun Diamond Cruises yang berkantor pusat di Amerika. Jadi dari awal kita udah disuruh kamu bisa menghubungi perusahaannya. Gitu. Jadi perusahaannya udah nggak berkutik kita nagih ini kesehatan itu dan lain sebagainya. Nah masyarakat WNI di sini juga yang nanya juga selalu kita ingatkan, tanya sama perusahaan kamu karena visa dan keuangan kamu itu sebenarnya dijamin oleh perusahaan gitu. Jadi urusan konsuler, urusan perlindungan warga negara di Jepang itu relatif lebih mudah karena semua pekerja itu dengan mudah menuntut haknya kepada masyarakat, kepada perusahaannya. Nah, ada satu hal yang lucu, kan pemerintah Jepang menawarkan kira-kira $1.000 untuk dibagikan kepada semua, gitu, termasuk para WNI yang kerja, gitu kan. Wah, mereka pada ribut, gitu kan. Terus saya bilang, tanya dulu orang Jepang di perusahaan kamu. Kalau orang Jepang di perusahaan kamu aja belum, apalagi Anda, gitu kan. Mereka mulai dari warga negara Jepangnya dulu, gitu. Jadi dalam hal itu mereka boleh aja turun kapal, cuman kayak trauma yang kemarin itu yang banyak bilang itu salah langkah, di mana orang-orang ditahan di kapal
itu menunjukkan gitu bahwa orang Jepang itu yang penting manut pemerintah dulu, masalah itu salah nanti gampang bisa bungkuk dengan dalam, bisa minta maaf, tapi pokoknya warga negara Jepang, apalagi warga negara Indonesia nggak boleh dengan seenak-enaknya melakukan ini itu, apalagi keluar dari kapal dan mendarat ke darat. Baik, terima kasih. Ini juga menjawab tadi ada pertanyaan dari Ira mengenai yang tunjangan 15 juta itu. Apakah benar? Apakah hanya warga negara Jepang atau termasuk warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia juga, cuman mekanismenya yang masih belum, karena kan itu mulai selain banyak orang itu kan mulai dari warga negara Jepang dulu. Gitu. Oke, siap. Kalau Mas Arto untuk masalah kapal pesiar nggak ada kasus kelihatannya ya Mas ya? Nggak ada kasus, ada satu awak kapal di Tamil Nadu, 10 orang. Jadi memang kita salah satu cara yang kita lakukan itu selalu mengedarkan, memviralisasikan tuh nomor-nomor penghubung KBRI. Kita ada hotline COVID-19, ada hotline biasa, kemudian ada website lapor diri Kemlu. Jadi itu yang selalu kita sosialisasikan untuk kita data. Panduan kita tuh adalah kalau menyangkut perlindungan WNI, itu adalah pertama adalah due process. Kita memastikan due process itu terpenuhi, karena kita beroperasi di negara orang dengan sistem hukumnya dan sebagainya. Tapi kita memastikan ada due process. Kemudian yang kedua, fundamental rights dari WNI itu terpenuhi. Kemudian di mana menghadapi masalah hukum, seperti misalnya kasus jemaah tabligh, maka kita membantu melalui jasa pengacara, gimana mencarikan yang terbaik. Tapi intinya itu due process dan fundamental rights. Baik, terima kasih. Berikutnya ada 2 pertanyaan lagi. Ada dari Mas Tommy, kemudian Mas Emir, sama Mbak Silvi. Langsung ditanyakan aja ya, nggak usah ditulis. Ini bukan sidang ya, jadi diskusi. Mas Tommy, silakan Mas. Thank you. Makasih Mas Bonggas. Tadi sangkain protokolnya pakai tulisan, jadi saya nulis dulu. Anyway, teman-teman kan begini, ini tidak ada yang menyangka kondisi ini begitu cepat dan luas terhadap perekonomian yang terjadi di setiap negara. Bahkan di Indonesia sendiri dengan subsidi 405 triliun dari beberapa diskusi bisa sampai 1.600 triliun dalam waktu 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Nah, pengangguran di Amerika bisa sampai 15% lebih, 17% sampai dengan bulan ini, bulan April. Nah, hampir semua negara pertumbuhannya terkoreksi, bahkan ada yang minus. Nah, sebenarnya yang kita mendengar kira-kira ada di setiap di India, di Tiongkok dan juga Jepang yang secara ekonomi giant gitu ya, terutama di regional Asia ini, inisiatif apa yang disiapkan oleh pemerintah, terutama bukan hanya secara domestik saja, tetapi tentunya setelah pandemik ini kira-kira bisa terkendali, apa-apa yang akan dilakukan begitu. Kurang lebih seperti itu Mas Bonggas. Terima kasih teman-teman. Baik, silakan. Wah, ini pertanyaannya sebetulnya pengantar diskusi yang seri berikutnya. Kita mau melihat mengenai bagaimana pandemik ini berpengaruh terhadap ekonomi global. Tapi karena yang jadi narasumber sudah sangat mumpuni, silakan. Tapi yang nanya Ketua Himahi itu. Silakan. Yang nanya juga punya pandangan tuh. Nanti dia harus share pandangannya juga. Yang nanya nanti kita jadikan pembicara juga, setuju nggak di seri berikutnya? Iya. Waduh. Setuju. Bos-bos yang masih ngomong nih. Baik. Ada Pak Bima, Mas Wali juga ada bisa bicara juga.
Iya, iya. Butir-butir Wicara gue nggak ada tuh kayaknya itu di sekolah itu. Monggo, silakan ya, Mas Sarto, Mas Dino, Mas Eko. Dampaknya mungkin pada ekonomi di negara itu dulu mungkin ya, apa karena negara yang diwakili ini adalah bagian dari negara besar yang mempengaruhi ekonomi global juga, mungkin seperti itu. Monggo, silakan. Mas Arto dulu, silakan. Kalau India itu bahkan sebelum ada wabah ini pun sudah ada downturn yang cukup serius sebenarnya untuk ekonominya. Penyebabnya bisa diperdebatkan, tetapi sudah pasti ada downturn. Jadi kuartal terakhir nih sebelum COVID itu ada di sedikit di atas 4%. Bayangkan dalam 2 tahun lalu ada di 8%. Jadi ada tantangan yang sebenarnya sangat serius. Kemudian masuk lagi COVID ini. Jadi instrumen pemerintah pun sebenarnya terbatas. Mereka kira-kira 3 mingguan lalu atau di akhir Maret keluar dengan satu paket insentif untuk petani, untuk rakyat miskin, untuk SMEs. Itu kira-kira $22 miliar. Sekarang keluar dengan paket-paket bantuan yang lain. Tetapi sekarang pemerintah itu mulai ngomong tentang pentingnya swadesi, jadi kembali ke filosofi lama, swadesi, jadi pemenuhan semua kebutuhan sendiri di dalam negeri, pada saat yang sama memanfaatkan digital economy, jadi itu yang digiatkan, pemanfaatan digital economy. Tapi kalau ada sisi terang, mungkin ini, polusi yang jauh berkurang. Jadi hampir setiap hari kita lihat langit Delhi itu biru, mungkin lebih biru dari Beijing, Pak Johari, Pak Dino. Burung-burungnya banyak. Nah, karena di India tuh kan binatang nggak ada yang dibunuh. Jadi burung-burungnya banyak, segala macam burung. Nah, kalau khusus terkait dengan Indonesia relevansinya, kita ada ketergantungan bahan baku obat dengan India. Kemudian bahan untuk alat perlindungan diri (APD) itu kita ketergantungan material juga dari India. Satu hal lagi yang saya was-was, we keep an eye, itu adalah bahan pangan. Karena kita banyak impor daging kerbau dari India. Kemudian kita kalau impor beras itu naik turun. Impor gula itu sebenarnya baru akan mulai dari India. Jadi ini yang kita pada akhirnya kan dalam situasi krisis yang paling mungkin kita suka lupa ya, tapi yang paling mendasar itu kan sebenarnya bahan pangan. Betul. Nah ini saya masih harus inform myself di Indonesia tuh seperti apa status bahan pangannya. Tetapi pada akhirnya ini yang akan the most basic needs itu kan makan. Jadi ini yang ingin kita jaga. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Mas Arto. Mas Eko? Jepang mungkin agak lebih leluasa sedikit karena orang sini kan terkenal tingkat savingsnya tinggi. Kebalikannya orang Indonesia gitu kan. Dia kalau mau beli mobil, dia harus pastikan dia punya tabungan dulu di luar mobil tersebut, baru dia berani beli mobil, kira-kira kayak gitu. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga agak tenang karena mereka terbiasa dengan kondisi gempa gitu kan. Setelah tsunami itu berminggu-minggu kan orang nggak belanja, nggak ada toko. Jadi mereka tuh udah terbiasa punya uang gitu. Nah, tapi dari awal memang kelihatan Perdana Menteri Abe itu kenapa dia takut untuk melarang orang keluar melakukan ini itu karena you have that ekonomi yang perekonomiannya jalan sendiri kan, di mana masyarakat itu terbiasa doing business by themselves. Kalau kita di tempat-tempat itu, tempat-tempat dari kehidupan malam sampai kehidupan siang itu kelihatan gitu bahwa tanpa perlu diregulasi oleh pemerintah pun
orang akan bertransaksi dengan orang, kira-kira kayak gitu. I don't have to go into lebih detail, tapi dengan membatasi pergerakan orang, langsung perekonomian pada tingkat rakyat terganggu, maka perekonomian dan kondisi kesehatan pemerintah juga terganggu, negara juga terganggu, kira-kira kayak gitu. Jadi mereka hati-hati sekali, apalagi sampai ngancem orang gitu kan, oh kamu nggak boleh keluar nanti gini-gini, nggak. So upaya untuk membagikan $1.000 ini kepada masyarakat itu juga kayaknya itu jelas upaya untuk membuat masyarakat tenang. Gitu. Panik di budaya Jepang itu kayaknya sesuatu yang tabu. Jadi masyarakat harus spiritual dalam artian sabar gitu kan. Jadi alhamdulillah. Tapi mohon diingat sebelum pandemi ini terjadi, perekonomian Jepang sebenarnya udah terkompres dengan biaya Olimpiade. Jadi ini dengan adanya pandemi ini, Olimpiade batal, itu sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang menjerit gitu. Jadi kondisi mereka boleh dibilang secara perekonomian belum pernah selemah ini in so many years, kira-kira gitu. Walaupun memang perekonomiannya udah lama stagnan, tapi dalam 5-10 tahun terakhir mereka sangat tertolong oleh pariwisata. Nah, kondisi sekarang menutup pariwisata, jadi mereka asli sebenarnya dalam kondisi sangat lemah, walaupun secara permukaan mereka tidak mau menunjukkan kepada rakyatnya. Ditunda sampai bulan apa ya Mas Olimpiade? Sampai tahun depan. Sampai tahun depan. Bulannya belum ada ya? Juli Juli sampai Agustus tahun depan. Ya. Mudah-mudahan kita bisa main ke sana, ke Tokyo kalau lihat Olimpiade. Baik, terima kasih Mas Eko, Mas Dino. Baik, terima kasih Pak Bonggas. Pertama-tama mungkin tadi saya dipesankan sama Pak Johari, Pak Dubes, beliau pamit karena ada kegiatan acara lain, dan beliau ucapkan terima kasih dan mau dilanjut terus obrolannya ini, tapi Pak Dubes menyampaikan apresiasi bisa mengikuti obrolan tadi. Terima kasih Pak Bonggas. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Mas Tommy, mungkin saya juga sejalan apa yang disampaikan sama Pak Arto. Memang kondisi perekonomian Tiongkok itu juga mengalami sedikit downturn akibat perang dagang dengan Amerika ya sepanjang tahun kemarin ya. Jadi perekonomian Tiongkok sendiri sedikit mengalami perlambatan. Kedua, pada saat COVID ini berlangsung, itu juga ada antisipasi bahwa perekonomian Tiongkok akan juga beristirahat selama 2 minggu selama liburan Imlek yang biasanya itu 2 minggu, tapi secara resmi diperpanjang sama pemerintah Tiongkok hingga hampir 1 bulan. Nah di sini khusus mengenai Hubei dan Wuhan, itu adalah provinsi yang menjadi salah satu provinsi strategis di Tiongkok karena itu tempat bertemunya 3 sungai, transportasi, dan itu menjadi hub manufaktur global chain dunia di situ ya. Jadi pabrik-pabrik mobil Jepang, outsourcing komponen mobil, elektronika, bahan-bahan kimia, itu semuanya tuh ada di provinsi Hubei dan utamanya di Wuhan. Makanya Jepang juga punya konsulat itu di sana, Prancis juga punya konsulat. Nah ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global. Ya mungkin sebagai catatan aja, baru kali ini Indonesia tuh dalam sejarah itu mencatat periode Januari-Februari itu surplus perdagangan dengan Tiongkok. Nah surplusnya ini bukan karena kinerjanya kita, tapi karena memang total perdagangan di situ sangat menurun drastis ya. Nah menghadapi ini itu sangat dicatat sama pemerintah Tiongkok, jangan sampai terjadi pengaruh yang sangat besar terhadap global supply chain. Tiongkok berusaha untuk terus merebound setelah tanggal 17 Februari tadi untuk perlahan-lahan itu membuka roda perekonomiannya Tiongkok domestik. Pertama, memang secara politis bisa kita lihat juga ya, 8 April mereka menghentikan lockdown-nya di Wuhan dan Hubei, itu semata-mata juga untuk mengejar masa tanam dan pergerakan
pertanian di Tiongkok supaya itu tidak terlewat masa tanam dan supply makanan bisa terus terjaga. Industri juga boleh dikatakan sudah in full circle, full motion di seluruh Cina. Masih ada beberapa yang masih tutup, tapi boleh dikatakan sebagian besar sudah buka dan berproduksi kembali. Backlog terhadap supply global chain memang ini terjadi saat ini untuk alat-alat kesehatan. Kita ngelihat banyak demand dan dalam kaitan ini seolah-olah memang sedang rebutan global supply chain meminta bantuan supaya Cina memprioritaskan kepentingan masing-masing negara. Paket regulasi atau paket dukungan pemerintah sudah sangat banyak, mulai dari pelarangan untuk melakukan pemecatan terhadap karyawan-karyawan, untuk perkeringanan untuk membayar pajak, dukungan untuk membayar sewa itu juga diberikan kepada UMKM, kewajiban customs juga itu juga pada satu sisi itu dilonggarkan, tapi juga untuk ekspor karena ada beberapa efek negatif dari quality control itu juga diperketat gitu ya. Tapi ini semua semata-mata dari pemerintah Tiongkok untuk menjaga supply chain dunia dan mempertahankan reputasi Tiongkok yang berusaha menjaga kualitas produknya mereka. Baik, terima kasih Mas Dino. Mas Tommy mudah-mudahan nggak puas Mas dengan jawabannya, supaya kita bisa diskusi lebih lanjut dengan topik yang khusus juga, yang lebih spesifik. Waktu kita tinggal 8 menit lagi, tapi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Silvi. Mbak Silvi nanti tanya langsung aja. Yang kedua dari Dr. Emir ini. Tapi Mas Emir nanya mengenai lesson learned. Apa yang kita bisa terapkan di Indonesia. Tapi untuk Mbak Silvi silakan tanya langsung aja Mbak. Halo Mas Senior, apa kabar? Kangen. Kapan kita ketemu lagi? Ada Mas Doni juga ya kalau nggak salah. Ya, saya sebenarnya kayaknya jadi melanjutkan pertanyaan Emir sih Mas. Jadi lesson learn-nya apa gitu? Pak Mangadar mungkin masih ada untuk mohon izin untuk memberitahu juga ke teman-teman alumni Pak. Jadi saat ini dosen-dosen juga lagi bikin Mas. Jadi edisi khusus untuk Jurnal HI, pendapat dosen-dosen dari berbagai sudut pandang untuk untuk kasus COVID sekarang. Nah, di situ saya kebetulan nulis tentang migrasi. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya dari bapak-bapak yang mengalami di sana, apa sih dampaknya terhadap pola migrasi? Lalu satu lagi, kalau untuk lesson learn, saya ingin tahunya itu adalah kan konsentrasi ke provinsi ya, dan ke kota. Jadi banyak bergeraknya di level itu gitu. Dan tadi ada Mas Bima juga, tapi kayaknya lagi nggak ada. Apakah ini akan menjadi the new normal gitu, bahwa dan gimana dampaknya terhadap integrasi kawasan jadinya gitu. Aduh Mas Bongo jangan senyum gitu dong. Ini kayak banyak di dalam ini. Soalnya mainannya sekarang lagi kota, Mas. Jadi mohon izin saya pengen tahu gitu, apakah ini berdampak juga terhadap studi HI gitu. Apakah integrasi kawasan ini yang positif atau negatif gitu dengan semuanya tuh berpusat ke kota sekarang. Itu, terima kasih Mas Bonggas. Baik, terima kasih Silvi. Mungkin saya sambung dengan pertanyaan Emir biar jawabnya mungkin jadi satu karena waktu udah hampir habis. Jadi pertanyaannya dari paparan singkat terlihat kalau peran negara begitu kuat dalam mengantisipasi pandemi. Apa pelajaran yang bisa dipetik untuk Indonesia? Di dalam lain-lainnya saya potong aja gitu ya, karena jadi lebih kepada lesson learn mengenai peran penting dari negara. Mungkin itu. Mbak Silvi dimatiin itu Mbak. Itunya. Aku udah mati Mas, Daniel Ramos kayaknya. Oh ya, Mas Daniel. Oke.
Ya, makasih. Waktu terakhir untuk Mas Dino, Mas Arto, dan Mas Eko. Monggo, silakan. Oke, mungkin kalau lessons learned singkat aja. Yang ada beberapa catatan saya tentang Tiongkok ini. Satu tadi, Tiongkok tidak pernah menyatakan national emergency, tapi karena top down-nya itu mereka sangat solid dan juga mass information-nya itu sangat kuat. Jadi mereka tuh bisa menggalang dari atas sampai ke publiknya itu bisa satu suara dan juga satu gerak langkah itu melakukan pencegahan. Di sini saya melihat peran dari komponen masyarakat paling kecil RT itu sangat ketat dalam menghimbau publiknya mereka masing-masing sehingga mereka bisa disiplin dan menjalankan hal-hal apa saja yang disarankan atau yang harus dilakukan oleh masyarakatnya. Kedua, yang namanya full lockdown itu tuh hanya terjadi di Wuhan dan di Hubei ya, sementara yang lainnya itu hanya merupakan himbauan. Itu semata-mata supaya tidak ada penghentian terhadap gerakan ekonomi yang memang mereka berusaha tuh untuk jangan sampai terganggu. Ketiga, Tiongkok tuh tidak pernah lakukan full testing COVID ya, siapa yang terkena dan lain-lain untuk melakukan pemetaan dan lain-lain. Karena memang mereka sudah bisa mengisolir pada kantong-kantong mana yang terkena, kantong-kantong itu aja yang diisolir dan semuanya itu wajib melakukan isolasi. Tapi untuk mengetahui full testing dan lain-lain, terutama di awal-awal terjadi krisis, itu mereka bilang itu sangat mahal, sangat susah, dan juga hasil dari testingnya itu juga bisa diragukan karena harus dilakukan berulang-ulang. Baru sekarang, setelah gelombang yang kedua ini, mereka bisa melakukan testing karena mereka sudah bisa mengisolir mana-mana orang yang perlu dilakukan testing. Terakhir, kembali lagi untuk kepentingan ekonomi, tadi saya sudah sampaikan, Tiongkok tidak pernah melarang atau menutup pintu masuk bagi orang asing maupun pergerakan-pergerakan. Makanya yang seperti Mbak Riris itu bilang, Mbak Sylvie itu tadi bilang, perjalanan antar provinsi atau antar kota itu diregulate atau diawasi secara ketat dan harus mereka melakukan karantina, tapi itu tidak pernah dilarang. Kalau tadi dampak bagi pola migrasi, ya dampaknya memang menjadi lebih lama ya karena melihat the new normal ini kita harus yakin bahwa kita tidak meracuni atau mempengaruhi wilayah-wilayah lain yang sudah dinyatakan sudah bersih atau tidak ada orang yang positif terkena. Tapi ini masih kita lihat, mesti kita catat lagi karena asimptomatik sekarang itu yang menjadi catatannya kita sebagai carrier, we never know. Oleh sebab itu setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya diri kita dan tidak mempengaruhi orang lain atau turut menyebarkan karena kita we never know siapa yang carrier, siapa yang tidak. Testing untuk sementara ya kita jaga diri kita sendiri saja. Baik, terima kasih Mas Dino. Mas Eko, monggo. Jadi kalau untuk terkait migration ya, kalau para WNI dalam hal perlindungan WNI, mungkin nomor satu sebenarnya mulai dari kontraknya dulu. Kontraknya sekarang harus sudah bisa memasukkan force majeure seperti ini, di mana ada escape clause ya, mana kita harus tiba-tiba pulang, flight sudah terbatas, visa dipotong dan lain sebagainya. Dan para WNI harus membiasakan hidup di luar negeri ya harus punya tabungan seperti orang di luar negeri, jangan seperti di tanah air. Nah, sedangkan untuk masyarakat sendiri kayaknya Jepang sendiri kaget dan mereka juga terbatas dalam hal testing. Jadi yang dia merasa terbiasa menghadapi gempa dan tsunami ternyata seperti ini virus ini beda sekali. Jadi mungkin harus dimulai dengan isolating dulu, tracing-nya, testing-nya belakangan, isolating dulu, walaupun dengan gaya Jepang yang sangat sopan, membungkuk-bungkuk. Kedua, get your people self-prepared. Alhamdulillah di Jepang udah lumayan seperti itu, mereka bisa tahu diri. Dan terakhir, kayaknya pemerintah di seluruh dunia udah mulai nyadar nih, selain getting your people self-prepared adalah harus ada change of habits, bukan hanya pada level masyarakat, tapi pada level people juga dalam hal bagaimana mereka saling berhubungan. Kayaknya itu dulu. Thank you. Baik, terima kasih Mas Eko. Dari Mas Arto yang terakhir untuk menutup. Ya,
Pertama saya ini lewat chat saya ingin kirim satu link artikel ini oleh Arundhati Roy, judulnya The Pandemic is a Portal. Kalau yang belum baca deh, tulisannya bagus sekali. Saya ingin mulai dengan pertanyaannya Sylvia tentang integrasi kawasan. Kalau saya lihat dari dokumen para pemimpin ASEAN kemarin, mereka tuh ngomong tentang preserving supply chain, preserving connectivity, preserving open market. Jadi mereka nggak lagi bicara tentang ambisi-ambisi ke depan, tapi bicara tentang mempertahankan apa yang ada. Jadi saya nggak bisa meramalkan akan seperti apa nanti diskusi tentang RCEP atau integrasi kawasan yang lain. Tapi tadi kita banyak ngomong tentang the new normal. Kayaknya kita harus melihat new normalnya akan seperti apa. Kalau India tadi saya cerita, mereka udah ngomongin swadesi sekarang. Jadi gimana bisa hidup sendiri. Tadi banyak kita ngomongin tentang kalau di India itu mengenai fokusnya itu mengenai health, makanya lockdown, total lockdown. Tadi di Jepang Eko ngomong mengenai ekonomi. Jadi sebenarnya ini mungkin pilihan yang akan kedepannya akan terus jadi pertanyaan kita semua antara kesehatan sama ekonomi. Kalau saya bilang sama anak saya yang sulung, ini COVID-19 ini hanya preview aja. What you see now, this is the first time in my lifetime. This is the first time for many times in your lifetime. Jadi untuk generasi berikutnya ini akan semakin banyak disruption seperti ini. Penyebabnya bisa macam-macam. Tapi untuk disruptions, mungkin nanti pilihannya adalah antara kembali lagi kesehatan, ekonomi. Jadi bagaimana kita kembali ke basics? Apakah globalisasi itu can we continue to rely on globalization atau justru harus lebih banyak self-sustain? Ini pertanyaan-pertanyaan besar sih yang keluar dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih. Jujur mengikuti banyak sekali webinar di work from home ini, kayaknya baru kali ini mengikuti webinar yang asik sekali gitu ya. Ini sampai waktunya kita udah lewat-lewat banget dan sebetulnya kalau mau diteruskan bisa banyak sekali gitu. Tapi Mas Eko arigato gozaimasu, Mas Dino Sisye, Mas Arto dan Faya. Untuk waktunya, terima kasih. Di tengah kesibukannya udah luar biasa mau sharing dengan kita mengenai apa yang kita hadapi sekarang. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menjadi ibadah untuk kita semua. Untuk teman-teman lain, terima kasih sudah ikut bergabung. Total tadi saya hitung ada yang keluar masuk, ada sekitar 82. Ini sudah awal yang menurut saya menggembirakan. Alhamdulillah, dan ini kita tidak akan berhenti, karena 2 minggu dari sekarang, teman-teman dari alumni HI Unpar yang berada di Eropa dan Amerika juga akan sharing pengalamannya. Mungkin hal-hal menarik lainnya bisa kita sharing dan diskusikan juga. Kemudian yang keduanya, saya juga kami Kaprodi meminta masukan kalau ada topik-topik yang menarik yang untuk kita bisa diskusikan, mungkin kita bisa diajukan bersama dan nanti kita coba cari narasumber-narasumber yang asik-asik lagi dan kita diskusi lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor juga, Pak Dubes, Pak Johari yang tadi sudah ikut, Pak Bima tadi pamit juga duluan karena harus mengikuti koordinasi lanjutan untuk urusan Kota Bogor yang juga sudah PSBB. Jadi terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk Mas Dino, Mas Arto, dan Mas Eko. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bonggas sudah membawa saya dalam webinar ini. Terima kasih banyak. Pak Bonggas. Pak Dino, Pak Eko. Terima kasih Pak Bonggas.
teman-teman Ini semoga juga sehat. Terima kasih Mas. Pak Makasih Rektor. Pak Dubes. Terima kasih Teman-teman. semua. Ya. Sampai jumpa lagi. Stay safe ya Om. Stay safe, stay safe. Ada Oga nih. Panggil Om itu. selfie Iya. dulu di foto. Ada Emi. Selfie dong, selfie rame-rame dong. Emi mana Mi? Tapi rame-rame gimana? Aduh, aku gaptek. Ayo, siapa itu manggil-manggil? Bunggas fotoin dong, Bunggas. Sini. Fotoin dong. Mi ada Mi. Enggak. Terus, Ada Eko. Narasumbernya kayak Blues Brother semua secara nggak sengaja kan ragam ya. Oke, 92 tapi mana 92? ya, tapi untuk teman-teman ini Zoom-nya di-record. Jadi bagi kalau ada yang memerlukan atau ada yang mau ini nanti saya akan share untuk ini, dan ini juga berguna untuk dokumentasi dari Kaprodi. Terima kasih. Ini on the record ya, on the record ya Mas ya. Izin On the foto, record. Terima kasih. Oh iya, tadi Rene Foto ya, mau Silvi Ada foto ya Rene, Sil. ada Rene. Aku Foto di foto, aku nomor foto. berapa? fotoin gimana caranya? Ya. Ini aku lagi Oke, foto. kita menyusul. Oke. Oh, oke. Ada berapa page itu Bentar. Silvi? Silvi ada berapa page itu Sil? Ada 3 page, Mbak. Oke. Sudah ya? Sebentar. Oh, belum. Iya nih halaman-halamannya. Ditunggu di Ini India nanti halaman habis pertama lockdown dulu, main-main halaman ke India. pertama dulu. amin, amin. Siap. Amin. Diplomat Ada Erza sehat juga semua tuh ya. ada Erza calon dubes 20 tahun lagi. Mantap. Amin. 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 Mesti ada Bravax yang memanggil itu Pak Dubes. Mohon bantuan dari Beijing. Ini banyak yang nggak nyala nih kameranya. Oh. Ya udah. Lain itu. Oke. Ya. Namanya Yang paling tadi- tidak. Oke, Rene, informasinya boleh di-share. Kebetulan beliau di media. Baik. Terima Banyak kasih sekali teman-teman lagi. di media ini Nah. yang ikut. Oke, Termasuk Olivia Rosalia tuh. Dia Direktur Divisi Indonesia sekarang. oke, mantap. Baik, terima kasih. Saya tutup ya ini. Oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Sehat wabarakatuh. semuanya ya. Terima kasih semua. Pak Darto, terima kasih Pak Bebas, terima kasih. Bye.